Halo bre, balik lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini, akhirnya saya diberi kesempatan lagi oleh Team Group untuk mereview SSD terbarunya coy, yang baru keluar. Terakhir tuh 3 bulan yang lalu saya nge-review produk SSD dari Team Group coy, udah lama banget gitu kan. Akhirnya ya saya diberi kesempatan juga oleh Team Group gitu kan, untuk mereview SSD terbarunya, yaitu SSD Team Group T-Force Cardea Zero Z440 PCIe generasi keempat. Kemarin ya, lebih tepatnya itu baru aja Intel ngerilis atau nge-launching prosesor generasi 11-nya yang mana udah support PCIe Gen 4 pak. Itu kan ya udah bagus banget lah. Kalau AMD kan udah lama gitu kan, kalau Intel kan baru-baru kemarin aja gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review untuk SSD Cardea Zero Z440 PCIe generasi keempat. Jadi T-Force Cardea Zero Z440 ini merupakan generasi terbaru dari seri Cardea Zero yang punya ciri khas berupa modul pendingin atau heat spreader dari campuran foil, tembaga, dan grafin yang udah dipatenkan oleh Team Group. Gokil! Dimensinya tentu aja sama seperti SSD M.2 pada umumnya, berukuran panjang 80 mm kali lebar 22 mm kali tebel di 3,7 mm. Untuk beratnya cukup ringan ya, hanya di 9 gram aja, karena memang heat spreader yang digunakan ultra tipis cuy, dimana kombinasi coil, grafin, dan tembaga cuma menghasilkan lembaran heat spreader setebal kurang dari 1 mm. Heat spreader ini diklaim mampu mengurangi temperatur hingga 9% jika dibandingkan dengan SSD NVMe tanpa heat spreader cuy. Tampilan atasnya memuat branding dari T-Force Cardea Zero Z440 beserta totem pattern desain khas T-Force di bagian kirinya untuk memberi kesan estetik cuy. Lalu untuk bagian bawahnya terdapat informasi produk dan segel untuk klaim garansi mencapai 5 tahun. Untuk pilihan kapasitas, T-Force Cardea Zero Z440 tersedia dalam 2 SKU, yaitu 1 TB dan 2 TB. Jumbo-jumbo juga nih kapasitasnya ya. Saya sendiri dikirimin produk yang kapasitasnya 1 TB. Lumayan lah ya kan buat nyimpen backupan konten gitu loh. Untuk kecepatannya jangan ditanya lagi dah, udah pasti cespleng abis. Berdasarkan Crystal Disk Mark, kecepatan read-nya up to 5000 MB per second dan kecepatan write-nya up to 4400 MB per second. Data ini berlaku untuk kapasitas 1 TB dan juga 2 TB cuy. Tapi untuk TBW-nya ada perbedaannya cuy, di mana Z440 yang 1 TB punya TBW di angka 1800 TB dan Z440 yang 2 TB punya TBW di angka 3600 TB. Ajib bener kan performanya? Ini semua berkat interface PCIe generasi keempat kali 4 dengan NVMe 1.3 yang bikin bandwidth-nya lebih tinggi dibandingkan dengan interface PCIe generasi ketiga cuy. Dan kabar baiknya, sekarang PCIe generasi keempat udah ada di chipset terbarunya Intel, yaitu Z590, yang bikin peta persaingan Intel versus AMD mulai seimbang. Waduh. Fitur manajemen berdasarkan algoritma cerdas juga tersedia di T-Force Cardea Zero Z440 ini, seperti garbage collection yang bertugas untuk mengumpulkan sampah di blok memori yang terpisah dengan blok memori utama. Jadi cara kerja SSD untuk data yang terhapus tidaklah benar-benar terhapus cuy, hanya aja dipindah ke blok memori khusus. Proses ini disebut garbage collection. Biasanya space yang diperlukan sekitar 20% dari kapasitas SSD. Fitur selanjutnya adalah trim command yang tugasnya menghapus data pada blok memori yang tersimpan di garbage collection, sehingga kinerja SSD lebih efisien karena blok memori yang tersedia akan lebih banyak cuy. Fitur selanjutnya adalah LDPC atau Low Density Parity Checkout yang merupakan kode pengoreksi data. Singkatnya, saat proses transfer data, kode ini akan mengoreksi setiap data hingga ke informasi terkecil agar tidak hilang ataupun error. Lalu terdapat juga fitur End-to-End Data Protection atau keamanan data. Cara kerjanya kurang lebih menjaga transfer data antar perangkat agar tidak disusupi oleh hacker cuy. Karena proteksi end-to-end udah mengenkripsi data yang kita transfer tadi cuy. Oke, berarti itu dia untuk ulasan atau review dari saya tentang SSD dari Team Group, itu Team Group T-Force Cardea Zero Z440 PCIe generasi keempat men. Jadi langsung aja kita masuk untuk segi benchmarknya ya men ya. Kan tadi udah saya kasih tahu di awal bahwasanya saya menggunakan platform Intel dan juga AMD. Untuk Intel menggunakan prosesor Intel Core i9 11900K generasi 11 terbaru dari Intel, dan juga untuk chipsetnya saya menggunakan motherboard dari MSI, itu MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi ya Pak ya. Dan juga ada platform dari AMD juga, itu AMD Ryzen 5 3600. Untuk motherboardnya, motherboard MSI MPG B550 Gaming Plus yang udah support juga NVMe PCIe generasi keempat Pak. Ajib banget gitu kan. Oke bre, sebagai perbandingan saya udah bandingkan juga dengan SSD T-Force Cardea TUF 2 yang udah pernah saya review 3 bulan yang lalu Pak. Yang mana ini masih generasi ketiga sih untuk PCIe Express-nya gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa buat perbandingan aja gitu kan. Seberapa kenceng sih
di PCIe generasi keempat. Nah, pertama saya tes menggunakan software Crystal Disk Mark yang 6 ya. Di sini kalian bisa lihat untuk speed rate-nya untuk Cardea Zero Z44 yang generasi keempat ini tembus 5000,8 MB per second atau 5 Gbps gitu kan. Sedangkan untuk TeForce Cardea TUF 2 yang masih PCIe Gen 3 itu dia cuma tembus di 3017 MB per second atau 3 Gbps. Jadi kan hampir 2 kali lipat lebih kenceng dari generasi sebelumnya gitu kan Pak. Oke, benchmark selanjutnya ada ASSSD benchmark. Untuk software ASSSD ini dia itu rada aneh gitu ya untuk data read dan write-nya gitu, untuk speed read dan write-nya, karena memang dia beda sama Crystal Disk Mark gitu kan. Kalau Crystal Disk Mark kan sebagai patokan gitu kan untuk brand-brand SSD atau storage untuk speed read dan write-nya. Ini buat benchmark aja ya, kita lihat ya. Untuk speed read dari Cardea Zero Z44 yang generasi keempat PCIe-nya dia tembus di 3901 MB per second atau hampir 4 Gbps. Sedangkan untuk TeForce Cardea TUF 2 dia tuh di 2610. 2 kali lipat lebih kenceng, berarti kan generasi keempat dari generasi ketiga gitu kan. Selanjutnya di sini saya ada benchmark juga menggunakan software HDTune. Tapi di sini cuma buat ngelihat statistik doang ya. Karena di sini sih lebih ngasih tahu kayak statistik data gitu kan untuk transfer rate-nya. Kalian bisa lihat untuk Cardea Zero Z440 yang PCIe Gen 4 ini lebih tepatnya untuk grafiknya itu stabil ya. Ya memang rada naik turun cuma sedikit doang. Sedangkan untuk Cardea TUF 2 dia itu cuma tembus di 1058 MB per second atau 1 GB untuk transfer rate-nya gitu kan. Yang mana dari grafiknya sih kurang bagus ya, dia rada naik turun kayak kurang stabil gitu men. Oke, itu untuk benchmark HDTune untuk statistiknya. Sekarang kita akan tes juga untuk copy data, maksudnya data yang gede yang berupa folder yang isinya tuh file-file kecil gitu kan. Di sini saya ada copy data yaitu berupa game, yaitu game COD Warzone yang mana dia itu kapasitasnya adalah 87 GB. Itu gede banget menurut saya gitu kan. Yang isinya tuh file-file kecil dan juga file-file besar gitu kan dikumpulkan. Oke, di awal memang si Cardea Zero Z440 dia rada turun men. Terus masuk ke 15% copy, dia tuh naik ke atas. Sampai akhirnya stabil di 1,3 sampai 1,5 GB per second untuk transfer datanya men. Itu stabil ya. Ya rada naik turun sedikit habis itu stabil lagi. Sedangkan kalau kalian lihat untuk speed hard disk, paling mentok-mentoknya di 130 MB per second untuk copy dari hard disk ke tempat lain gitu kan. Itu gila lambat banget, Pak. Oke, yang terakhir ini untuk pengetesan suhunya. Karena kalian tahu sendiri untuk Cardea Zero Z440 ini dia itu nggak berheatsink sama sekali. Dia cuma ada cover doang ya, cover yang namanya grafin gitu, tipis banget gitu kan. Tapi memang tim grup dia ngeklaim bahwasannya heatsinknya ini, grafin ini bisa mendinginkan 9% dari SSD NVMe pada umumnya gitu kan. 9% itu menurut saya ya lumayan lah gitu kan. Dan di sini ada bandingan juga dengan Cardea TUF 2 yang mana punya heatsink segede gaban, setebel dosa-dosa saya gitu kan. Nggak bercanda, maksudnya ya kita bandingkan aja seberapa jauh sih maksudnya SSD yang tanpa heatsink segede gaban itu dengan SSD yang pakai heatsink seperti Cardea TUF 2 ini. Oke, kalau kalian tahu Cardea TUF 2 itu bener-bener adem banget. Untuk suhu idle-nya aja di 29 derajat Celcius dan untuk suhu maksimalnya cuma di 36 derajat Celcius. Berarti kan yang adem banget gitu kan. Sedangkan di sini saya ada dua skenario ya. Untuk TeForce Cardea Zero ini menggunakan heatsink bawaan motherboard dan juga tanpa heatsink bawaan motherboard gitu loh coy. Kalian bisa lihat di sini menggunakan heatsink bawaan motherboard untuk suhu idle-nya di 31 derajat Celcius. Hampir mendekati Cardea TUF 2 ya. Sedangkan untuk suhu maksimalnya berada di 48 derajat Celcius men. Menggunakan heatsink bawaan motherboard men. Sedangkan kalau misalkan kita lepas untuk heatsinknya, kalian bisa lihat untuk suhu idle-nya itu di 42 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu maksimalnya berada di 63 derajat Celcius men, tanpa menggunakan heatsink tambahan. Ya menurut saya sih untuk suhu 63 tidak terlalu panas ya, dimana biasanya sih untuk SSD NVMe yang mungkin generasi keempat untuk PCIe-nya dia bisa tembus sampai 70 ya. Itu kan udah lumayan panas menurut saya sih. Oke, jadi itu dia untuk benchmark dari SSD tim grup TeForce Cardea Zero Z440 PCIe generasi keempat. Jadi menurut kalian gimana? Ngebut banget, parah banget sih ngebutnya. Ini bisa dijadiin storage utama kalau misalkan kalian tuh sebuah konten kreator gitu kan, videografi gitu kan, yang emang videonya tuh kapasitasnya segede-gede gaban gitu, sampai 50 GB, 100 GB gitu kan file videonya. Berarti kan butuh yang namanya storage kenceng gitu kan. Ya inilah pilihannya men. Untuk harga dari TeForce Cardea Zero Z440 ini yang generasi keempat PCIe-nya, untuk yang kapasitas 1 TB itu dihargain 3.200.000 sampai dengan 3.700.000 men. Dan yang saya kurang suka dari SSD-nya tim grup ini kan SSD mahal ya men ya, 3.200.000 gitu kan untuk kapasitas yang 1 TB. Tapi packagingnya udah kayak beli permen gitu kan. Kayak gini doang. Takutnya penyok, 3 juta melayang sia-sia gitu kan. Jadi ya untuk tim grup coba
diperhatikan untuk packagingnya dah. Kasih kardus kek yang kayak Cardia Tough 2 itu kan pakai kardus yang proper tuh. Kalau kayak gini, ini harga mahal loh bos. Ya jadi itu aja sih yang dikomplainkan dari saya tentang packagingnya aja. Oke bre, jadi saya akan kasih tahu untuk pemenang giveaway yang kemarin saya adakan dengan hadiah tripod Vivan ST-B01 dan holder Vivan VH01 men. Langsung aja kita masuk ke Instagram Random Comment Picker. Kita pilih di sini untuk postingannya giveaway ya. Oke, langsung aja kita get comment. Di sini saya filter duplikat user ya biar nggak double gitu loh komen kalian. 3,5, 400. Oke, ada 400 komentar yang unik dari kalian yang mengikuti giveaway kali ini men. Langsung aja kita pilih pemenang yang pertama untuk mendapatkan tripod Vivan ST-B01 men. Langsung aja kita pilih pemenangnya. Jeng 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 jeng. Siapakah pemenangnya? Kita lihat. Dan pemenang untuk tripod Vivan ST-B01 adalah Salim Aurelius. Oke, kita lihat ya untuk Instagramnya apakah dia udah follow. Oke, udah. Apakah dia udah follow Vivan? Oke, dia udah follow Vivan Indonesia ya untuk Instagramnya ya. Kita lanjut cari pemenang yang kedua untuk mendapatkan sebuah holder Vivan VH01. Siapa pemenangnya? Jeng 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 jeng. Pemenang siapa nih pemenangnya men? Kita lihat. Pemenangnya adalah moden._a. Coba-coba. Oke, dia udah tag dua temennya ya. Kita lihat apakah udah follow. Oke, udah follow Kudetek. Apakah dia udah follow Instagramnya Vivan Indonesia? Oke, dia udah follow Instagramnya Vivan Indonesia. Oke, selamat untuk kedua pemenang kali ini mendapatkan produknya Vivan. Jangan lupa untuk cek DM dari saya. Dan terima kasih. Oke, selamat buat pemenang giveaway. Jadi nantikan giveaway selanjutnya dari kami, karena memang ada giveaway yang menarik, lebih tepatnya dari tim grup. Oke, jadi jangan lupa untuk ikutin giveaway selanjutnya. Oke, jadi itu dia video dari saya. Semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.